Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Bu Neni dalam mata pelajaran fisika. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Mari kita panjatkan pagi ini dapat bertemu kembali walaupun masih suasana pandemi. Tetap semangat anak-anak. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan membahas tentang materi berikutnya, yaitu tentang hukum Newton dan penerapannya. Coba silakan kalian persiapkan diri kalian sebelum kita melakukan pembelajaran ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, perhatikan presentasi saya berikut ini. Nah, materi berikutnya kita yaitu adalah hukum Newton. Hukum Newton dan penerapannya. Coba kalian yang di rumah silahkan dibuka buku LKS-nya, yaitu ada di halaman 23. Ya, sambil dibuka LKS-nya halaman 23. Nah, mari kita lihat gambar berikut ini. Ada dua orang yang sedang melakukan olahraga itu ya, olahraga ski, di mana kedua tangannya saling terpaut dan tidak akan ada gerakan di antara mereka berdua. Nah, ini dikenal dengan namanya hukum Newton ke-1 atau hukum kelembaman. Apa itu kelembaman? Kelembaman itu adalah kondisi di mana benda itu cenderung malas untuk bergerak atau kecenderungan benda itu untuk selalu diam. Ya, atau lebih dikenal dengan gaya sama dengan 0 atau tidak ada gaya di antara kedua benda itu. Nah, bisa kalian lihat juga itu ada di halaman 23, anak-anak, di mana sigma F itu adalah sama dengan 0. Jadi tidak ada gaya, berarti berlakulah hukum Newton yang ke-1. Oke, next selanjutnya kita lihat untuk hukum Newton yang kedua. Nah, ini hukum Newton yang kedua masih tetap di halaman 23. Itu adalah berlaku untuk benda yang bergerak. Berlaku untuk benda yang bergerak. Misalnya di sini Ibu tampilkan sebuah mobil itu bergerak dengan kelajuan tertentu. Ya, ini bergerak dengan kelajuan tertentu, arahnya adalah ke kanan misalnya, maka berlakulah hukum Newton kedua. Ya, persamaannya adalah nah ini F sama dengan M kali A. Kamu lihat di LKS halaman 24 itu sudah ada di situ bahwa F itu adalah gaya dari benda itu bergerak, kemudian M adalah massa bendanya, dan A itu adalah percepatannya. Dia bergerak menempuh percepatan berapa. Jadi diingat-ingat anak-anak ya, jika bendanya bergerak itu berlaku hukum Newton yang kedua. Oke, next kita lihat di hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton yang ketiga itu berbunyi setiap ada gaya aksi selalu akan ada gaya reaksi. Maksudnya apa? Ini coba kita lihat. Misalkan ini ada lemari ya, kemudian ini ada seseorang yang memberikan aksi. Aksinya apa? Mendorong lemari ini. Nah, kemudian lemarinya ini itu melawan dengan memberikan gaya reaksi. Jikalau gaya aksi dari orang ini itu lebih besar dari gaya lawan atau gaya reaksi dari si lemari ini, maka lemarinya ini akan geser, dia akan geser ke kiri. Tetapi sebaliknya, jika gaya aksinya ini lebih kecil, karena mungkin lemarinya sangat besar ya, maka apa yang terjadi? Maka lemarinya akan diam aja. Soalnya apa? Gaya reaksinya jauh lebih besar. Nah, bagaimana jika gaya aksi dengan gaya reaksinya ini sama? Apakah diam ataukah bergerak? Jawabannya adalah lemarinya ini akan tepat akan bergerak. Jadi belum bergerak ya, tapi tepat akan bergerak. Makanya di sini berlaku hukum Newton yang ketiga, di mana gaya aksi itu sama dengan negatif gaya reaksi. Kenapa negatif? Karena arahnya adalah berlawanan dari gaya aksi yang kita berikan. Nah, ini contoh bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua ini adalah misalkan ada orang itu meregangkan apa ini ya, panahan ya. Jadi gaya aksi itu adalah
talinya ini atau senarnya ini ditarik ke belakang, semakin menariknya ini kuat, maka nanti panahnya ini itu akan melesatnya akan semakin jauh, iya kan? Nah, otomatis itu. Jadi kalau kita menariknya ini pelan gitu aja ya, tidak terlalu jauh, maka melesatnya si panah ini juga nggak akan jauh gitu. Jadi besarnya gaya aksi pasti akan sama dengan gaya reaksi. Ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti akan ada reaksinya. Siapa yang memberikan reaksi? Itu adalah diri kita sendiri. Jadi seberapa banyak kebaikan yang engkau tebarkan ke sesama, maka nanti kebaikan itu akan kembali lagi ke kita. Nah, itu sesuai dengan hukum Newton yang ketiga. Besarnya gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Begitu ya. Oke, ini ada beberapa contoh soal. Coba kalian lihat di sini. Akan kita tampilkan yang pertama adalah contoh soal untuk hukum Newton pertama. Masih ingat anak-anak ya, hukum Newton pertama itu adalah berlaku untuk benda yang diam atau tidak bergerak. Contoh misalkan, sebuah balok bermassa 5 kilo, beratnya adalah 50 Newton, digantung dengan tali dan diikat pada atap. Jika baloknya diam, maka berapakah tegang talinya? Nah, ini kita gambarkan seperti ini. Ini ada balok, kemudian ini digantungkan ke tali di langit-langitnya ya. Kemudian ini baloknya kalau dia gantung itu otomatis akan punya namanya V. V itu adalah gaya berat. Gaya berat itu apa? Gaya yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Nilai 50 itu didapatkan dari M kali G, massa kali gravitasi. Gravitasi bumi selama dia berada di bumi, G-nya itu adalah 10. Jadi 5 massa dikalikan dengan 10, jawabannya adalah 50 Newton. Di mana arahnya ke bawah, karena gaya gravitasi bumi adalah ke pusat bumi kan ya, di bawah. Gaya tegang talinya, otomatis talinya akan mengencang. Talinya mengencang ke atas arahnya. Nah, berapakah gaya tegang talinya? Itu nilainya adalah sama dengan gaya berat ke bawah. Kalau kita tuliskan di sini, berlaku hukum Newton pertama. Karena apa? Karena baloknya diam. Dia akan cenderung diam. Nah, ini sigma F sama dengan 0. T itu adalah untuk gaya tegang tali. Dikurangi. Kenapa minus W? Kenapa? Karena T ini arahnya adalah ke atas. Dia mengencang ke atas. Sedangkan W itu adalah arahnya ke bawah. Berlawanan arah kan ya. Berarti T dikurangi W sama dengan 0. T dikurangi W, nilai W kayak nilai beratnya itu adalah 50 sama dengan 0. Maka negatif 50 kalau pindah ruas ke sini itu adalah jadi positif 50. Jadi besarnya gaya tegang tali itu sama dengan gaya berat, nilainya adalah 50. Sehingga menyebabkan bendanya akan tetap diam. Oke, next untuk soal yang kedua, kamu perhatikan di sini contoh hukum Newton yang kedua. Nah, ini balok A bermassa 4 kilo diletakkan di atas balok B yang massanya 6 kilo. Kita perhatikan gambarnya. Di sini ada dua balok yang ditumpuk ya, balok B dengan balok A. Balok B ini lebih besar karena massanya 6 kilo. Balok A lebih kecil karena massanya 4 kilo. Oke, paham ya? Kita lihat lagi soalnya. Kemudian balok B ditarik dengan gaya F di atas lantai mendatar yang licin. Jadi kalau lantainya licin berarti gaya geseknya kita anggap 0. Oke, sehingga gabungan balok itu akan mengalami pergerakan. Iya kan ya? Kalau ini kita tarik, balok B-nya kita tarik sebesar F gitu ya, maka kedua baloknya ini akan bergerak. Bergerak dengan percepatan berapa? 1,8 meter per sekon kuadrat. Kalau bendanya bergerak, otomatis berlaku hukum Newton yang kedua. Ya, kembali lagi ke materi berikutnya, materi yang tadi ya, bahwa kalau bendanya bergerak, pasti berlaku hukum Newton yang kedua. Nah, jika tiba-tiba balok A itu jatuh, nah ini tiba-tiba balok A ini jatuh, maka berapakah percepatan yang dialami oleh balok B saja?
Ya, jadi kita fokusnya adalah di balok B saja, karena A ini tiba-tiba jatuh gitu loh ya. Jadi ketika kedua balok ditumpuk sedemikian rupa ini, kemudian kita tarik, seret, begitu, balok A ini tiba-tiba jatuh. Maka yang bergerak kan hanya balok B. Nah, percepatan balok B ini yang dicari. Nah, kita lihat penyelesaiannya di sini. Pada kedua kejadian itu berlaku dua hukum Newton. Jadi hukum Newton kedua maksud saya. Jelas kenapa? Karena kedua benda bergerak. F sama dengan M kali A. Nah, langkah awal kita tentukan dulu gayanya. Jadi gaya tariknya ini berapa dulu? Gaya menarik dua massa benda ini berapa? Ya, kita masukkan F sama dengan MA ditambah MB. Kenapa? Karena ada dua benda. Dikalikan dengan A1. A1 itu apa? Adalah percepatan kedua benda ini ketika masih tertumpuk tadi atau masih tergabung tadi. Oke, masukkan angkanya. F sama dengan 4 ditambah 6. 4 kilo tambah 6 kilo dikalikan dengan A. A1 itu adalah 1,8. Ketemu gaya tariknya, nilainya adalah 18. Gitu ya. Kemudian balok A jatuh. Nah, kita fokus sekarang untuk ini gambar yang B. F sama dengan MB kali A2. F-nya gaya tariknya adalah sama. Berapa? Sudah kita tentukan tadi, 18. Sama dengan massa B, massa balok B, 6 dikalikan dengan A2. Percepatan untuk balok kedua. Ketemu, maka A2 adalah 3 meter per sekon kuadrat. Oke, bisa dipahami anak-anak ya? Oke. Lanjut contoh soal hukum Newton yang ketiga. Nah, ini hukum aksi reaksi. Kita lihat di sini ada seekor ikan yang bergerak dengan siripnya, terjadi gaya aksi reaksi. Tentukan pasangan aksi reaksi yang ada. Nah, ini ada ikan, ini ada siripnya. Ya, tentunya ikan ini bisa bergerak di air itu kan karena apa? Karena ada gaya dorong. Dari mana? Alat gerak ikan itu adalah sirip kan gitu. Nah, ini gaya aksinya itu adalah gaya dorong yang diberikan sirip ikan kepada air, dan gaya reaksinya itu adalah gaya dorong yang diberikan air kepada sirip ikan, sehingga ikannya akan bergerak. Bisa dipahami, seberapa cepatkah ikan ini bergerak? Ya, seberapa cepat juga si air ini akan memberikan gaya dorongnya ke ikan kan gitu. Kalau siripnya gerakannya cepat, otomatis air akan memberikan reaksinya juga cepat. Sehingga ikan ini akan melesat jauh. Renang kan gitu ya. Oke. Bisa dipahami anak-anak? Oke, nah ini coba kalian lihat di sini ada hanya 2 saja anak-anak yang akan saya berikan tugasnya. Silahkan kamu buka LKS halaman 26 ya, sampean kerjakan soal nomor 2 dan 4. Kalau ada masalah silahkan WA ke saya. Kalian tuliskan jawabannya, jawaban soal nomor 2 dan nomor 4 berikut dengan caranya ya. Jadi jangan hanya opsinya A atau B aja ya. Bunda ini menginginkan langkah-langkah pengerjaan kalian gitu ya. Oke, kemudian kalian kirimkan jawabannya di foto ya, di foto. Kemudian kalian kirimkan ke link tugas. Link tugas seperti biasanya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.